Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Weni Handicraft. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara puff stitch yang simbolnya seperti ini, kemudian bubble stitch yang simbolnya seperti ini, dan popcorn stitch simbolnya seperti ini. Untuk puff stitch, sini saya sudah membuat dua puff stitch. Ini puff stitchnya saya buat tanpa ada stitch lain di antaranya. Ini saya buat back and forth, bolak-balik. Hasilnya seperti ini. Dan yang ini saya juga buatnya bolak-balik, tapi dengan ada 3 DC di antaranya. 3 DC di antaranya. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat perbedaannya. Jadi nanti kita bisa tentukan lebih baik mana, apakah akan ada lebih baik ada stitch lain di antara puff stitch atau tidak, akan lebih kelihatan yang mana. Kemudian yang kedua, bubble stitch. Bubble stitch itu ini, dia itu sama dengan DC cluster. Kalau puff stitch ini sama dengan HDC cluster. Kalau bubble stitch itu sama dengan DC cluster. Jadi kita buat DC yang tidak sempurna, kemudian kita satukan. Hasilnya seperti ini. Yang ini dengan diantaranya ada DC. Ini bagian belakangnya. Ini saya buatnya depan belakang, jadi satu sisi terlihat, yang bagian atasnya tidak terlalu terlihat. Ini, sedangkan yang ini saya buat tanpa tusukan lain di antaranya. Saya buat depan belakang juga. Seperti ini hasilnya. Puff stitch. Bubble stitch. DC cluster. Sedangkan yang terakhir popcorn stitch. Jadi ingat aja nih, popcorn stitch di atasnya ada lingkaran. Nah, ini yang menentukan nanti hasil dari rajutannya. Seperti ini yang saya kerjakan bolak-balik dan tanpa ada stitch lain di antaranya. Ini hasilnya seperti ini. Yang ini saya kerjakannya satu sisi. Jadi satu baris saya buat yang ada popcorn stitchnya, kemudian dibalik saya bikin SC dan saya bikin lagi seperti ini. Hasilnya terlihat. Yang ini yang bolak-balik, jadi yang sisi depan dia tampak, sisi belakangnya seperti ini. Nah, ini perbedaannya. Puff stitch, bubble stitch, dan popcorn stitch. Mari kita mulai aja. Dimulai dari puff stitch. Mulai puff stitch, kita akan membuat yang seperti ini aja. Ini. Jadi tanpa ada stitch di antaranya. Tanpa ada stitch lain di antaranya. Kita buat setup row 14 chain, kemudian 13 SC. Sudah selesai setup row-nya. Kita buat 14 chain dan 13 CH untuk setup row. Lantai 1 dibalik DC. Kemudian kita mulai membuat puffnya.
masuk puff yang pertama, puff seperti ini kita bikinnya. Kita bikin langsung di rantai selanjutnya, langsung di sebelahnya seperti ini. Ini kita bikin puff ya, puff HDC cluster. Puff itu sama dengan HDC cluster. Ini masukkan ini, jangan kita buat, diamkan saja. Kita buat, jadi klasternya ini bisa 3, bisa 5, bisa 3, 4, 5, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Di sini saya akan membuat 5. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini. Nah, jadi di sini nanti totalnya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Sudah jadi seperti ini. Langsung kita yarn over dan langsung dimasukkan ke semua stitchnya. Nah, seperti ini. Dan ini yang sudah jadi ini dianggap satu stitch ya. Jadi ini ada 1 DC, ada 1 stitch. Oke. Kemudian kita buat rantai 1. Jadi sini kita udah punya 3. Ingat, tadi di dasar kita punya 13 stitch. Jadi nanti di sini kita juga, di barisan selanjutnya kita juga harus punya 13. Ini sudah 1, 2, 3. Kita langsung buat DC lagi. Maaf, kita langsung buat puff lagi seperti ini. Langsung. Jadi jedanya ini adalah dari rantai yang kita buat. Ini langsung tidak ada stitch lain di antara puff. Langsung kita buat. Ini. Seperti ini. Karena tadi kita sudah bikin rantai 1 di atas. Sini kita skip 1. Kita skip 1, kita bikin puffnya di selanjutnya. Ini 5 lagi. Saya ulangi. Nih, kita lengkap 1 karena kita sudah membuat rantai di sini. Sudah, kita skip 1, kita buat puff di stitch selanjutnya. Masukkan yarn over, jangan diselesaikan. Bikin 5 kali. Sampai ada 11. Sampai ada 11 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Yarn over, kita masukkan langsung ke semua stitch yang ada di hakband. Seperti ini. Dihitung 1, oke? Nah, langsung rantai lagi 1, rantai 1, puff lagi. Begitu seterusnya sampai selesai. Jadi ingat, puff ini sama dengan HDC cluster. Bisa dimulai dari 3 itu maksudnya 3, kita yarn over 3 kali. Ini kan yang hasil 5. Hasil 5 seperti ini. Kita akan buat yang hasilnya 3. Akan buat yang 3 kali yarn over. Nih, 1, 2, 3. 3 kali yarn over berarti di sininya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 3 kali yarn over. Sama caranya kita yarn over langsung ke semuanya. Seperti ini. Dia hasilnya akan lebih kecil. Lebih tipis. Ini yang 5 yarn over, ini yang 3. Oke.
bebas mau, jadi nanti disesuaikan dengan rajutannya masing-masing. Oke, caranya sama, yang membedakan hanya yarn overnya aja. Ini rantai lagi satu, kita skip satu, kita bikin lagi di sini, kita bikin 3, 1 2 3. Oke, yarn over, masukkan ke semua rantai 1, begitu seterusnya. 1 sini kita hitung stitchnya. Ingat di dasar tadi kita buat 13, di sini juga harus ada 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Satu lagi kita langsung buat DC. Nih, kita buat DC di stitch terakhir. Hasilnya seperti ini. Ini yang 5 HDC cluster, ini 3 HDC cluster, ini 5. Yang 3 terlihat lebih tipis. Oke, ini untuk puff stitch. Oke, semoga jelas. Selanjutnya kita matikan dulu. Puff stitch. Selanjutnya kita akan membuat bubble stitch. Bubble stitch ini sama dengan DC cluster, sama seperti puff stitch. Dia bisa 3, 4, 5 DC kita buat, disesuaikan dengan rajutan kita. Seperti ini hasilnya. Ini yang tanpa stitch lain diantaranya. Dia lebih bagus dibuat satu sisi semua. Kalau ini kan, kalau yang puff stitch dia bisa dibuat 2 sisi bolak-balik, nanti hasilnya hanya berbeda arah aja. Nah, kalau ini saya anjurkan buatnya satu sisi, jadi satu baris kita buat bubble, kemudian balik lagi itu SC, atau kita buat in the round. Oke, lebih bagus, jadi tampak depan semua. Seperti ini. Kita mulai. Sama seperti puff tadi, kita buat setup row dulu 14 rantai dan 13 SC. Kita buat DC di pertama. Oke, kita langsung membuat stitch tanpa ada stitch lain diantaranya, diantara bobelnya. Oke, kita buat 5 DC yang tidak sempurna. Yarn over, ini yarn over, masukin, kemudian yarn over, masukin ke 2 aja, 2 seperti ini. Oke, lanjut lagi yarn over,
Oke, masukin ke dua lagi, kedua yang pertama, dua yang di depan. Oke, lanjut lagi yarn over. Sampai di hakpen ada 6 stitch. Kalau kita membuatnya 5 DC cluster. Oke, sini sudah ada 6 di hakpen. 1 2 3 4 5 6. Oke, langsung kita yarn over, kita masukin ke 6-6-nya. Sudah. Dan seperti yang tadi sebelumnya, di bawah kita ada 13 stitch dasar, di sini pun juga sama. Ini di baris selanjutnya, jadi ini ada satu yang DC pertama, ini yang kedua yang punyanya si bobol, kita buat rantai satu. Ya, kemudian di bawah kita skip karena di sini kita sudah buat rantai satu. Di atas ini kita buat rantai satu, di bawah kita skip. Oke, sini kita masukin lagi, kita buat lagi 5 DC cluster seperti tadi. Yarn over, masukin, yarn over lagi, ini yarn over, masukin ke dua yang pertama. Nah, jadi seperti ini, yarn over, masukin lagi, over, masukin lagi ke dua yang pertama. Oke, yarn over, sampai ada 6 di sini. 1 2 3 4 5, baru 5, satu lagi. Dua, 3, 4, 6, sudah 6. Yarn over, masukin semuanya. Oke, seperti ini. Udah, rantai satu. Oke, lagi. Ini 5 DC cluster. Sekarang kita buat yang 3 DC cluster. Kalau 3 DC cluster berarti di hakpen kita bikin sampai ada 4 stitch di hakpen. Nih, masukin seperti tadi sama, kita bikin hanya 3 kali. 2, kemudian yarn over, masukin. 3 kali. Oke, 3. Ini 3 DC cluster. Oke, sudah ada 4 di sini tuh, 2 3 4. Yarn over 4-4-nya. Ulang, yarn over 4. Oke. Sudah. Jadinya lebih kecil. Ini yang 5 lebih besar. Ini yang 3 lebih kecil. Oke. Nah, kita bikin lagi gitu selanjutnya sampai baris terakhir. Sampai sini, ingat di bawah tadi ada 13 stitch dasar, di sini pun harus ada 13. Ini udah ada, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Satu lagi, langsung kita buat DC di sini di stitch terakhir. Ini tadi kita sudah buat bubble stitch yang terakhir. Sini
kita buat DC. Kita matikan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang tengah 2 ini kita buatnya hanya 3 DC cluster, sedangkan yang kiri kanan kita buatnya 5 DC cluster. Ini hasilnya untuk yang bobble stitch. Oke. Kita matikan dulu. Selanjutnya kita buat popcorn stitch. Popcorn stitch ini kalau bolak-balik pun jadi sama seperti bobble stitch, lebih bagus dibuatnya tampak depan semua atau in the round, tidak bolak-balik. Nih yang tidak bolak-balik hasilnya tampak semua. Tapi kalau yang bolak-balik, yang bagian belakangnya tidak tampak. Langsung kita buat setup row 14 rantai, langsung 13 SC. Sudah kita buat setup row. Kemudian seperti tadi kita buat DC dulu di pertama, rantai 1 balik DC. Nah, ini popcorn itu sebenarnya sama bikin DC dulu 5 DC yang sebenar-benarnya DC 5 kali di 1 stitch. Kita bikin langsung di stitch kedua 5 DC. 5 DC. Nih 1 2 3 4 5 DC utuh. Nah, 1 2 3 4 5 nih, perhatikan dengan baik. Kita keluarkan hakpennya, kemudian kita masukkan di DC pertama dari 5 DC di stitch ini, di stitch kedua. 5 stitch pertama dari 5 DC cluster ini. Oke, masuk ini nih 5 4 3 2 1. Kita masukkan dari depan. Oke. Kemudian kita ambil benangnya, kita masukkan dari belakang. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian ini rantai 1. Oke. Ingat, karena di bawah kita bikin 13 setup row, di sini pun nanti kita harus punya 13. Oke. Udah. Di sini kita rantai 1. Oke. Udah. Kita bikin lagi karena kita sudah rantai 1. Di sini di skip. Nih skip. Kita bikin lagi popcorn stitch di selanjutnya. Oke, skip 1.
Di sini kan kita udah rantai, jadi di atas kita sudah buat rantai, jadi di bawah kita skip 1, kita bikin popcorn di setelahnya. Oke, bikin 5 DC utuh lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah buat 5. Kemudian perhatikan lagi, kita lepaskan hakpennya, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi DC pertama di stitch ini. Pertama kita masukkan hakpennya. Oke, kita tarik benangnya masuk ke sini ya, kemudian rantai. Oke, sudah. Kemudian rantai satu lagi untuk, jadi rantai yang pertama itu punyanya si popcorn, kemudian rantai yang kedua punyanya yang di bawah. Oke, lanjut lagi, popcorn lagi 5 DC utuh. Sudah jadi tuh waga 4, 5, 6, sudah jadi 6. Sudah. Nah, sini kita buat DC yang terakhir di stitch terakhir. Jadi di popcorn yang terakhir kita hanya membuat satu rantai punyanya si popcorn. Kemudian stitch selanjutnya kita tidak buat rantai lagi, tapi kita buat langsung DC. Nah, jadi satu baris utuh popcorn. Kita matikan. Ini hasilnya popcorn. Kemudian yang ini bobble. Ini tampak belakangnya. Ini tampak depannya. Ini tampak belakangnya. Oke. Kemudian ini untuk yang puff, tampak depan. Puff, bubble stitch, popcorn. Oke. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan di sini. Jadi kesimpulannya, untuk popcorn lebih baik dibuat tampak depan semua,
Jadi misalnya kita mau bikin depan, mau merajut depan bolak-balik. Jadi baris 1 kita bikin popcorn, baris 2-nya kita SC, dan baris 3-nya kita popcorn lagi. Jadi si popcorn selalu ada di satu sisi aja. Begitu juga dengan bobel. Bobel juga lebih bagus di satu sisi aja kita bikinnya. Kalau untuk si puff ini bisa di depan belakang. Dia jadinya seperti diagonal bolak-balik gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.